Apa hukumnya memakan hewan yang mati oleh tembakan senapan angin? Seperti apa sebenarnya kaidah tata cara berburu menurut Islam? Pendapat yang pertama, dua pendapat tentang senapan angin. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Bisa dilihat dalam kitab yang ditulis Syekh Atiyah Saqar. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan karena begitu dia ditembakkan, bismillah. Andai dia jatuh sempat disembelih, sembelih. Andai tidak sempat disembelih, tetap boleh dimakan karena peluru itu seperti pisau yang tajam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, peluru itu tumpul. Peluru itu ujungnya tumpul, kena dia. Yang kedua, karena bukan orang yang menyembelih, tapi ada tekanan angin. Karena senapan angin. Ada tekanan angin, baru angin itu. Ini dua pendapat. Nanti kalau ada ustaz mengatakan yang pakai senapan angin gak boleh dimakan, berarti dia condong pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ustaz sendiri saya cenderung pada pendapat yang membolehkan. Makanya dulu waktu di Mesir saya punya senapan angin di kamar saya. Malam-malam kami pergi nembak. Di Mesir nembak burung gak perlu dilihat. Ya, terus jatuh. Burung semua di atas pohon. Malam-malam jam 2 jam 5 tembak. Jatuh. Bawa satu kresek pulang. Bulunya nggak dicabut lagi, dikuliti, belah, masak, goreng, makan. Burung apa? Semua burung kami makan. Nah, sebenarnya seperti apa tata cara berburu menurut Islam? Berburu menurut Islam boleh menggunakan anjing mukallibin, anjing yang dididik, diajar, anjing berburu. Bagaimana lulus anjing itu? Diadakan fit and proper test anjing. Ketika berburu, stop, dia berhenti. Terkam. Tapi ketika dikatakan stop, dia terus aja. Nah, ini nggak lulus. Karena dikhawatirkan dia akan memakan binatang itu sehingga kotor, sehingga bernajis dan lain sebagainya. Lalu kemudian berburu menggunakan busur panah, menyebut nama Allah, bismillah, melesat, sempat disembelih, alhamdulillah. Andai tidak sempat disembelih, maka dia tajam, mati. Ini mesti dipelajari dengan baik. Nah, tiba-tiba ada orang nelpon saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terengah-engah, tersengal-sengal. Ustaz, ini ada kambing baru ditabrak mobil Pak Ustaz. Jadi gimana? Boleh nggak disembelih? Sembelih, saya bilang. Sembelih cepat. Sembelih, takut mati buru. Sembelih. Udah, selesai tutup. Baru saya berpikir, kambing siapa? Yakinkan dulu punya kita. Baru kita sembelih. Kemudian setelah itu adalah masalah berburu. Urusan berburu, ada namanya berburu dengan panah, berburu dengan senapan, dan sebagainya. Maka berburu ini adalah hukumnya seperti hukum sembelihan. Jadi kalau ada kita berburu kijang, lalu kita panah, kemudian dia mati dengan panah kita, maka hukumnya adalah halal, hukum panah tersebut seperti sembelihan. Sama burung yang ditembak, lalu mati dengan tembakan kita. Bukan matinya karena nabrak, misalnya. Kita tembak hanya kena sayapnya kecil. Lalu begini nabrak kabel lalu matinya karena kabel, tidak sah. Jadi memang matinya karena senjata atau barang tajam yang kita kirim ke sana. Maka itu hukumnya seperti hukum sembelihan. Ini adalah panah. Apa saja yang digunakan untuk berburu, tombak, kemudian senapan. Apa hukumnya jika memakan hasil kurban dengan alat senapan atau panah? Kadang binatang mungkin sampai mati sebelum disembelih. Apa ini? Pada saat memanah, menembak, sudah baca bismillah, nggak ada masalah. Itu ayat Al-Quran menjelaskan. Justru kalimat terakhir ini sudah menjawab. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang sahih, ya, boleh kalian memakan sembelihan kalian boleh kalian memakan hasil buruan kalian yang ditangkap oleh hewan buruan, misalnya dia pakai anjing berburu misalnya. Yang penting pada saat dia melepaskan anak panahnya dia mengucapkan bismillah. Nah, itu juga ada dalam ayat Al-Quran. Ya, kalau kita melepaskan maka tidak ada masalah. Surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 4 menjelaskan masalah itu. Boleh saja. Al-yawma yas'alunaka madza uhilla lahum, ditanyakan kepada kamu hai Muhammad tentang apa yang dihalalkan buat mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan buat kalian semua yang baik-baik.
Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apapun yang kalian telah panah atau buru kemudian ditangkap oleh hewan-hewan buruan kalian, kayak digunakan tenaga anjing berburu misalnya, gitu kan. Yang penting sudah menyebutkan nama Allah maka jadi halal, gitu kan. Tidak ada masalah, Allah SWT halalkan masalah itu. Apabila ada orang yang menembak burung tapi niatnya menyembelih, apakah daging burung yang ditembak tadi halal untuk dimakan atau tidak? Syukron, terima kasih. Ini burung ini ada dua, ada burung miliknya orang, ada burung liar. Nah, duh, kok tertawa gimana kamu itu? Seperti burung dara. Burung dara ini kadang milik orang, kadang liar. Jadi kalau burung dara atau yang lainnya itu milik orang, maka tidak boleh ditembak karena itu hak orang. Seperti ayam milik orang ditembak, nggak boleh. Nah, yang kedua adalah binatang liar. Binatang, ada kambing liar, ada ayam liar, ada burung liar. Nah, maka di saat Anda memburu burung tersebut, ditembak niat untuk nyembelih tadi, maka boleh dimakan, nggak apa-apa. Itu bagian daripada apa? Sudah masuk kategori disembelih. Kenapa? Itu masuk bab berburu. Nah, nanti di dalam bab fikih ada namanya bab berburu. Berburu binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Tapi kalau nembaknya nembak kelelawar, nah nggak boleh dimakan. Kelelawar adalah binatang yang haram dimakan. Ada orang memburu apa? Memburu babi. Boleh dimakan babi? Nggak boleh dimakan. Orang yang suka makan babi akan kena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Shoot.